Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelum perkuliahan pertama ini kita mulai, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Berdoa disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Amin. Berdoa cukup. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan pertemuan pertama ini kami bisa menyapa mahasiswa baru PGSD yang pada pertemuan pertama ini kami tidak bisa hadir secara langsung melalui web meeting atau Google Meet, dikarenakan ada tugas yang harus kami kerjakan sehingga kami hanya bisa menyapa melalui media YouTube ini. Kami mengucapkan selamat datang mahasiswa peserta Prodi PGSD. Selamat bergabung dengan kami, besar harapan teman-teman semua nanti sukses di Prodi PGSD ini. Baik, pada semester pertama ini kami dipertemukan dengan teman-teman semua pada mata kuliah kepramukaan. Karena kita belum kenal, maka kita mulai dulu dengan perkenalan terlebih dahulu. Seperti yang tertulis dalam KRS, nama saya Ana Fitrotunisa. Kami merupakan dosen PGSD yang biasanya mengampu mata kuliah bidang keIPA-an, dan sudah 5 tahun ini kami diberi amanah untuk mengampu mata kuliah kepramukaan juga. Di screen share, mungkin kalian bisa melihat ada nomor yang bisa kalian hubungi jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau dikomunikasikan, khususnya pada mata kuliah kepramukaan ini. Ada di nomor 081 391 415659. Kemudian di bawahnya ada alamat email yang bisa teman-teman gunakan jika nanti ada tugas-tugas yang akan dikirimkan melalui email dengan alamat ananisa@gmail.com. Di bawahnya ada alamat blog yang biasanya kami gunakan untuk sharing materi, baik pada mata kuliah kepramukaan atau mata-mata kuliah lain yang kami ampu, yaitu dengan alamat anafitrotunisa.wordpress.com. Dikarenakan kami hanya bisa menyapa melalui YouTube, kami mohon maaf belum bisa perkenalan satu persatu dengan teman-teman semua ini. Kami berharap besok di pertemuan 2 atau pertemuan selanjutnya, jika memang memungkinkan, kita bisa bertemu secara langsung dan bisa saling menyapa secara langsung. Baik, kami sudah berkenalan. Selanjutnya kita akan kenalan dengan mata kuliah kepramukaan. Mata kuliah kepramukaan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa PGSD, yang mana jika nanti pada mata kuliah ini kalian tidak lulus, maka kalian harus mengulang di tahun-tahun berikutnya, yang pastinya sebelum kalian masuk saat membayar registrasi pastinya sudah tahu ya, kenapa kok berbeda mata kuliah kepramukaan ini dengan mata kuliah lainnya. Jika mata kuliah lainnya sudah dipaketkan menjadi satu kesatuan, namun kepramukaan ada biaya sendiri. Ya, hal itu nanti akan kita jelaskan apa yang membedakan, kemudian bagaimana kegiatannya nanti kita akan jelaskan pada pertemuan ini. Nah, yang perlu ditekankan, jika ini tidak lolos, maka tahun depan kalian harus mengulang kembali bersama mahasiswa-mahasiswa baru, dan itu harus membayar kembali utuh seperti saat kalian melakukan registrasi di semester ini. Nah, berbeda pembayarannya, berbeda juga dengan kegiatan perkuliahannya. Mata kuliah kepramukaan ini mata kuliah spesial karena betul-betul berbeda. Kalau mata kuliah lainnya itu hanya berkomunikasi dengan satu dosen, melakukan perkuliahan hanya dengan satu dosen, ya kegiatannya di situ saja, namun berbeda dengan kepramukaan ini. Mata kuliah kepramukaan memang terdiri dari 2 SKS. Namun, 2 SKS itu dipecah menjadi 2, yaitu 1 SKS untuk perkuliahan seperti ini. 1 SKS itu nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan kursus mahir dasar jika kalian lulus dalam mata kuliah tatap muka ini. Kalau mata kuliah lain itu 2 SKS 100 menit,
pada mata kuliah kepramukaan ini perkuliahan hanya 1 SKS, itu artinya hanya kegiatannya hanya 50 menit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu KMD. Jadi sebetulnya mata kuliah kepramukaan ini adalah kenapa wajib tempuh, karena mata kuliah kepramukaan ini dijadikan sebagai bekal bagi calon guru yang nantinya akan mengampu ekstrakurikuler pada SD, yaitu kepramukaan. Sudah kita ketahui bahwa kepramukaan itu sekarang merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan di sekolah. Nah, kenapa kok harus ada KMD? Karena mungkin teman-teman juga pernah merasakan pramuka yang mana banyak orang yang tidak suka, banyak orang tua yang tidak menyetujui jika anaknya melakukan kegiatan kepramukaan, itu mungkin dikarenakan biasanya itu pembinanya itu tidak tahu menahu tentang bagaimana kepramukaan harus dilakukan. Sehingga karena kalian sudah mengambil prodi PGSD yang nantinya akan menjadi guru SD, kami betul-betul menginginkan kalian besok betul-betul siap dan tahu bagaimana kegiatan kepramukaan itu harus dilakukan. Nah, syarat untuk menjadi pembina pramuka adalah kalian harus memiliki sertifikat kursus mahir dasar. Nah, sertifikat ini nantinya akan digunakan jika kalian lulus, pastinya menjadi guru, kemudian jadi pembina pramuka, kalian bisa memperoleh sertifikat kursus mahir dasar itu, besar harapan kalian bisa membina dengan ya sesuai dengan apa yang harus dilakukan dalam kepramukaan. Tidak ada unsur kekerasan, harus dilakukan dengan cara menyenangkan, sesuai dengan karakteristik siswa SD dan lain sebagainya. Itulah mengapa mata kuliah kepramukaan ini wajib dilakukan dan harus lulus. Nanti sampai kalian akan daftar ujian skripsi, salah satu sertifikat yang menjadi prasyarat adalah kalian harus sudah memiliki sertifikat KMD ini. Nah, kedua kegiatan ini, perkuliahan dan kursus mahir dasar itu merupakan kegiatan yang berbeda. Kalau 1 SKS perkuliahan itu bertemu dengan saya selama 16 pertemuan ke depan, kemudian nanti ada UAS, kami memberikan nilai yang menentukan apakah kalian lulus atau tidak pada mata kuliah ini. Nanti jika kami sudah menentukan kelulusan tersebut, maka kalian akan melakukan kursus mahir dasar. Nah, kursus mahir dasar ini tidak bersama kami lagi, namun nanti ada panitia khusus yang menyelenggarakan. Kami hanya menitipkan kegiatan kepramukaan ini kepada Panitia Kuarcap Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan selama 1 minggu full, yang mana biasanya dilakukan dari pukul 7 sampai pukul 5 sore full selama 1 minggu. Nah, kami akan menjelaskan sekilas tentang KMD. Tadi kami juga sudah menjelaskan kenapa kok kami juga diamanahi menjadi dosen kepramukaan, padahal background kami adalah IPA. Nah, salah satu alasan kenapa kami juga ditugaskan untuk mengampu mata kuliah kepramukaan ini, karena dulu kami juga sudah melakukan kegiatan KMD sebelum mengampu mata kuliah kepramukaan. Sehingga setidaknya kami bisa sharing kegiatan-kegiatan apa yang akan kalian peroleh untuk kegiatan KMD ini. Nah, kegiatan pertemuan ini yang 1 SKS bersama kami adalah dijadikan landasan atau bekal saat kalian besok melakukan KMD. Karena KMD adalah panitianya dari Kuarcap ini sedikit sharing, mereka itu panitia yang sangat disiplin. Jadi nanti, jika kalian ingin betul-betul lulus dari kegiatan kursus mahir dasar itu, kalian harus hadir selama 100% saat kegiatan kursus mahir dasar tersebut.
jika nanti ada satu JPL pun atau 1 jam pelajaran yang kalian tinggalkan dengan alasan apapun, itu kalian harus mengulang. Bisa kalau hanya 1 jam pelajaran itu, kalian akan menutupnya dengan kegiatan yang ada di universitas lain. Misalkan kalian bisa mengikuti jika KMD-nya ada di UAD dan lain sebagainya, misal ada di Alma Ata dan lain sebagainya, itu bisa mengikuti. Namun jika tidak, maka kelulusan akan ditangguhkan, dan jika tidak full 100%, maka kalian tidak akan lulus. Itu artinya kalian harus besok kembali mengikuti kegiatan perkuliahan kepramukaan bersama mahasiswa baru saat kalian masuk semester 3. Kemudian semua dihandle oleh panitia. Tidak ada hubungannya dengan dosen, dan di sana betul-betul harus disiplin, harus mengikuti tata tertib yang telah ditentukan oleh panitia. Sehingga kami berharap besok saat kegiatan KMD kalian betul-betul menjaga kesehatan, karena 1 minggu full itu kalian melakukan kegiatan dari pagi sampai sore. Dan sedikit cerita, saat kami ini mengikuti KMD, bahkan kami sebagai dosen pun izin hanya 1 jam untuk mengupload nilai UAS saat itu pun tidak diizinkan. Sehingga tidak ada perbedaan antara peserta satu dengan peserta lain, semuanya harus tertib. Kemudian ini sedikit juga cerita tentang pelaksanaan KMD saat itu. Pelaksanaan KMD dilakukan dengan dibuka, ada upacara pembukaan. Kemudian setelah upacara pembukaan, nanti kalian disuruh mengerjakan soal pretest terkait materi-materi tentang kepramukaan. Nah, harapannya nanti di perkuliahan ini materinya yang sudah kita pelajari akan dijadikan sebagai bekal saat kalian melakukan pretest di KMD. Apa saja materi yang akan kita peroleh di KMD? Yaitu tentang sejarah kepramukaan, kemudian ADART Gerakan Pramuka, ada bagaimana cara kita menyusun program kegiatan peserta didik. Karena kalau kita betul-betul menjadi pembina yang sesungguhnya, itu kita harus menyusun programnya, mempersiapkan kegiatannya, kira-kira sanggup tidak, alat-alat apa yang harus digunakan, itu semua harus disiapkan. Yang mana persiapan itu disebut dengan PRODIK atau Program Kegiatan Peserta Didik. Kemudian nanti kita juga akan diajarkan bagaimana menjadi pembina dengan sistem AMONG yang tidak terlihat galak, tetapi anak-anak bisa bersama-sama teman-teman, tidak takut sama pramuka, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan diajarkan bagaimana struktur organisasi kepramukaan dari nasional sampai gugus depan yang ada di sekolah. Kemudian pada kegiatan KMD juga akan diajarkan tentang isi-isi yang ada di SKU atau syarat kecakapan umum, nanti tanda-tanda yang diperoleh setelah lulus dari SKU, kemudian ada bagaimana untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus, bagaimana bisa mendapatkan tanda pramuka Garuda, berbagai alat-alat kepramukaan, serta peraturan yang mengatur tentang pakaian seragam pramuka. Itu nanti teorinya akan dipelajari di KMD. Kemudian nanti di hari terakhir, kalian juga akan diajak melakukan outdoor activity, yaitu kegiatan di alam terbuka. Nanti selama 1 hari, kalian akan diajak jalan-jalan mengitari Yogyakarta, dan nanti kegiatan-kegiatannya seperti biasa, pastinya ada pos-pos, dan itu harus kalian pelajari, kira-kira pos-posnya apa saja yang harus diujikan. Nanti juga kita akan mempelajari tentang alat-alat pelengkap dalam kegiatan pramuka, misalkan ada materi kewiraan, ada materi kewirausahaan, global warming, dan lain sebagainya. Dan tadi saat selesai kegiatan di alam terbuka, kalian akan menginap di kampus untuk melakukan kegiatan api unggul dan malam apresiasi budaya.
Namun mengingat kondisi kita yang masih COVID, kita belum tahu. Besok setelah UAS kita lihat dulu kondisinya. Mungkin kalau memungkinkan kita akan tetap melakukan KMD secara tatap muka. Namun kalau tidak memungkinkan, pastinya Prodi akan memikirkan cara lain. Mungkin bisa jadi daring atau alternatif-alternatif lain yang dijadikan sebagai pengganti KMD. Kemudian setelah itu kalian bermalam di kampus dan paginya kalian diajak melakukan post-test serta membuat rencana tindak lanjut setelah melakukan KMD. Di kegiatan KMD itu juga nanti kalian akan diajak praktek-praktek, misalkan praktek baris berbaris, praktek bagaimana upacara, praktek bagaimana kalian menjadi pembina saat upacara, dan lain sebagainya. Namun pada perkuliahan ini kami lebih kepada ke teori. Teori-teori itu akan dipraktekkan saat kalian mengikuti KMD. Nanti jika kalian ada hal-hal yang dibingungkan tentang kegiatan KMD, kalian bisa ditanyakan melalui kolom chat di Sipedar. Nanti akan kami respon pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, seperti yang kami sampaikan, materi yang akan kita pelajari selama 1 SKS ini secara perkuliahan dengan kami tidak utuh seperti yang ada di KMD, namun kita lebih kepada ke teori. Seperti hari ini, materi kita membahas tentang selayang pandang, tentang kepramukaan dan kegiatan-kegiatan KMD yang akan kalian lakukan. Kemudian besok di pertemuan kedua, kita akan mempelajari tentang kepramukaan dasar, dilanjutkan peran dan tugas pembina, dilanjutkan dengan metode yang tepat dalam kegiatan kepramukaan, dan dilanjutkan bagaimana kita akan melakukan aktivitas api unggun, apa yang harus diperhatikan, dan bagaimana kode-kode kehormatan dalam kepramukaan, termasuk kita akan mempelajari sejarah, kok pramuka bisa sampai ke Indonesia, itu bagaimana ceritanya, itu kita pelajari semua sebelum UTS. Nanti selesai pertemuan 7, kita akan lanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan UTS. Selesai UTS, kita akan mempelajari tentang, di pertemuan 9, kita akan mempelajari tentang moto gerakan pramuka, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pastinya sistem AMONG, SKU yang seperti kami sampaikan, dan kita akan mencoba sedikit praktek bagaimana menguji SKU pada anak-anak. Kita juga akan belajar tentang seperti yang tadi disampaikan di KMD itu, ada pengetahuan kepramukaan, ada penambahan materi seperti kewiraan, kewirausahaan, global warming, dan lain sebagainya. Dan kita juga akan mempelajari tentang peraturan yang mengatur tentang seragam pramuka, seperti apa bajunya pembina, seperti apa bajunya siaga, seperti apa bajunya penegak, dan lain sebagainya. Di pertemuan terakhir, kita akan mengambil kesimpulan. Kira-kira menurut kalian nanti seperti apa pentingnya kegiatan pramuka, dan karena pentingnya apa yang harus kalian lakukan. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester melalui daring, meskipun dalam kegiatan perkuliahan daring, kami berharap semua bisa berjalan secara maksimal. Agar bisa berjalan maksimal, kalau memang ada hal-hal yang dibingungkan, akan ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jadi nanti tidak tertumpuk kebingungan itu. Harapannya nanti juga akan menjadikan hasilnya juga maksimal. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pertama ini. Jadi intinya mata kuliah kepramukaan beda dengan mata kuliah lain. Mata kuliah ini memang sebentar, hanya 50 menit, mungkin tidak terlalu berat, namun akan berat di akhir karena ada kegiatan yang harus kalian lakukan untuk bisa lulus, yaitu kegiatan KMD. Dua-duanya bersinergi. Kalau nggak lulus salah satu, maka juga nggak lulus di mata kuliahnya. Jadi antara perkuliahan dan KMD semuanya harus lulus, seperti itu. Baik, selain nanti teman-teman melihat video ini, kalian juga kami ajak untuk sharing tentang pengalaman kalian seperti apa sih mengikuti kegiatan pramuka selama ini. Nanti tolong diceritakan, ditulis melalui Word, dan nanti silahkan dikumpulkan sesuai jadwal kuliah melalui Sipedar.
pastikan apa yang kalian ceritakan pengalaman tersebut adalah pengalaman kalian sendiri dan tidak perlu nyontek satu sama lain ya, karena kan pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi nanti jika memang kita temui ada naskah yang sama persis, maka tidak akan kami nilai dan tidak akan kami anggap hadir karena sudah melakukan plagiat. Jangan sampai kita tidak jujur sebagai calon guru. Nah, kami akan mencoba membukakan si Pedar untuk memperlihatkan nanti seperti apa yang harus kalian lakukan selama perkuliahan ini yang kami pandu dengan video YouTube ini. Oke. Nah, ini adalah si Pedar. Nanti kalian bisa masuk ke mata kuliah kalian sendiri-sendiri, kelas A masuk ke kelas A, kelas B masuk kelas B, kelas C masuk kelas C, dan kelas G juga masuk ke kelasnya mandiri sendiri-sendiri. Di sana sudah kami berikan narasi tentang mata kuliah kepramukaan ini, kemudian kajian-kajian materinya sudah kami sampaikan juga, dan di sana sudah tertera kontrak perkuliahan, nanti terdiri dari presensi 30%, presensi 10%, tugasnya 30%, UTS-nya 25%, dan UAS-nya 35%. Nanti hasil dari perkuliahan dan hasil nilai dari KMD akan kita bagi dua. Kemudian pengalaman saat kegiatan KMD itu nilainya itu banyak yang tidak maksimal, biasanya itu maksimal dapat B kalau di KMD. Maka kami berharap besok saat kegiatan KMD kalian betul-betul serius agar nilainya bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Aktivitas-aktivitas apa saja yang harus kalian lakukan di Sipedar? Nanti yang pertama, kami sudah sediakan tempat untuk kalian melakukan presensi. Nanti jika presensinya ini tidak berfungsi, tidak usah khawatir. Yang penting kalian mengumpulkan tugas pada menu tugas. Nanti jika presensinya tidak berhasil, kami akan melakukan checking secara manual melalui tugas yang kalian kumpulkan. Kemudian tadi PowerPoint yang kami sampaikan sudah kami upload di Sipedar. Di materi pertemuan pertama ini kalian bisa download dan bisa mencermati lagi tadi apa yang sudah kami sampaikan. Nah, jika ada hal-hal tadi dari yang sudah kami jelaskan terkait dengan kepramukaan, terkait dengan KMD, dan hal-hal terkait mata kuliah ini, kalian bisa tuliskan ini di kolom chat ya. Tuliskan kebingungannya apa, bagaimana, dan lain sebagainya. Jangan malu bertanya kalau memang ada hal-hal yang harus ditanyakan. Kemudian, kalian juga diperkenankan melakukan kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi bisa kalian lakukan di kolom diskusi. Bisa diskusi apapun tentang kegiatan pramuka yang mungkin sudah kalian lakukan. Atau mungkin sudah ada yang pernah mengikuti KMD, maka kalian bisa sharing. Nah, yang sudah mengikuti KMD, apakah besok harus mengikuti lagi? Tidak perlu, namun harus membuktikan kepada kami sertifikat KMD yang sudah kalian ikuti. Nanti sebagai konversi penilaian. Nanti kegiatannya cukup itu, jadi mengumpulkan tugas, menyampaikan hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa diskusi di kolom diskusi jika ada hal yang perlu diskusikan. Mungkin di pertemuan pertama ini saya kira cukup terlebih dahulu. Selamat berselancar di Sipedar, selamat mempelajari lebih rinci lagi terkait kepramukaan. Dan sekarang perlu kalian membuka mindset bahwa kalian sudah tidak lagi akan menjadi peserta dalam kegiatan kepramukaan, tapi sekarang kalian akan ditempatkan sebagai pembina. Itu yang harus kalian memposisikan diri. Kalian akan menjadi pembina yang mengampu siswa satu sekolah, yang mana siswa-siswanya itu adalah peserta didik yang pastinya di umur 7 tahun sampai 8, 9, 10, 11, 12 tahun.
Nah, jadi harus mulai cinta anak, harus mulai mencoba memposisikan diri sebagai pembina dan dirubah mindset-nya. Bukan lagi peserta dan kalian wajib menyukai kepramukaan itu sendiri. Sekian dari saya, tetap semangat, sampai ketemu di minggu depan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kepramukaan dasar. Jika memungkinkan kita akan melakukan live virtual, kita akan komunikasikan lagi 1 minggu berikutnya. Tetap semangat, sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.